sahabat Alkitab, marilah kita mengawali hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai 15. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan, perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga kepada doaku, dari bibir yang tidak menipu. Dari hadapanmu lah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, engkau tidak akan menemukan suatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Arahkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya penyelamat orang yang mencari perlindungan terhadap para pemberontak yang melawan kuasamu. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu, terhadap orang fasik yang menganiaya aku, dan terhadap pengancam nyawaku yang mengepung aku. Hati mereka tertutup untuk belas kasihan, mulut mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke tanah. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah dan robohkanlah mereka. Luputkanlah aku dari orang fasik dengan pedang-Mu. Habisilah mereka ya Tuhan dengan tangan-Mu. Habisilah mereka dari bumi, agar mereka tidak mendapat bagian di antara orang-orang yang hidup. Perut mereka biar penuh dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Sahabat Alkitab, keadilan adalah situasi ideal yang didambakan oleh umat manusia di sepanjang zaman, menjadi sebuah cita-cita yang diperjuangkan serta diharapkan. Mengapa demikian? Realitas dunia ini seringkali memperhadapkan kita pada ketidakadilan yang terjadi secara sistematis serta menyentuh keberadaan setiap orang. Akibatnya, keterhimpitan hidup menjadi sebuah keniscayaan. Maka, kepada siapakah kita berharap akan keadilan? Sebagai orang percaya, dengan tegas kita dapat menjawab bahwa hanya Tuhanlah keadilan terjadi dan pengharapan terus berbuah. Mazmur pasal 17 menampilkan sebuah doa permohonan dari orang yang sudah kelelahan membela diri di hadapan manusia, dan kini memilih menyerahkan segalanya kepada hakim yang jujur. Permohonan ini dibuka dengan seruan yang intens. Dengarkanlah, perhatikanlah, dan pasanglah telinga. 3 kata sejajar ini menggambarkan desakan iman pemazmur untuk didengar oleh Tuhan. Ia mempersembahkan perkaranya bukan atas dasar emosi semata, tetapi karena ia merasa bahwa perkaranya benar. Dalam konteks ini, keadilan bukan hanya kriteria etis, tetapi dasar hubungan antara pemazmur dan Tuhan sebagai hakim. Penyebutan bahwa Tuhan melihat apa yang benar merupakan bentuk kepercayaan pemazmur pada kapasitas Allah untuk menghakimi secara sempurna. Ia yakin bahwa Tuhan melihat batinnya yang terdalam. Bukankah ini kerinduan terdalam manusia untuk dilihat sebagaimana adanya, bukan sebagaimana tampaknya? Dalam dunia yang cepat menuduh dan lambat memahami, kita merindukan tatapan yang menembus topeng, sorotan kasih yang mengenali luka, dan penghakiman yang lahir dari pengenalan.
bukan asumsi. Di tengah kepungan musuh, pemazmur tidak meminta kekuatan. Yang ia minta adalah naungan sayap. Gambaran ini begitu lembut, tapi kuat. Seperti anak burung yang bersembunyi di bawah induknya, seperti umat yang datang ke bait suci dan berdiri di bawah kerup yang bersayap. Demikianlah kita berlindung dalam hadirat Allah. Perlindungan Allah tidak selalu berupa kelepasan instan, tetapi bisa hadir dalam bentuk rasa aman yang menjaga jiwa, ketenangan di tengah guncangan, atau kehadiran ilahi yang mengukuhkan keyakinan bahwa kita tidak sendiri. Akhir dari doa ini begitu mengejutkan dan indah. Aku akan menjadi puas dengan rupamu. Bukankah ini nadi dari iman? Kita datang bukan hanya untuk meminta dibela atau dilindungi, tetapi karena kita rindu melihat wajah Tuhan. Kita merindu pada kehadirannya yang nyata dalam hidup kita. Pemazmur tidak mencari pembenaran dari manusia, melainkan kepuasan batin yang hanya bisa datang dari sapaan Allah. Ia tahu, saat ia terbangun, entah dari tidur, dari penderitaan, atau dari krisis, satu-satunya yang dapat memuaskan jiwanya bukanlah kemenangan atas musuh, tetapi hadirat Tuhan sendiri. Sahabat Alkitab, Mazmur pasal 17 mengajarkan bahwa doa sejati tidak terletak pada bentuk atau metodenya, tetapi dari ketulusan batin. Ketika hidup terasa seperti pengadilan, ketika tuduhan datang dari dalam dan luar, ketika kita merasa tak lagi punya tempat untuk berdiri, Tuhan masih menjadi tempat perlindungan. Bukan karena kita tanpa dosa, tetapi karena kita datang dengan hati yang terbuka dan bersedia diuji. Pada akhirnya, doa membawa kita bukan semata pada jawaban, tetapi pada perjumpaan. Di balik kerinduan akan solusi, tersimpan hasrat terdalam untuk menatap wajahnya. Dalam wajah itulah kita mengenali diri, bukan sekedar orang yang mencari, melainkan anak yang dikasihi. Hadiratnya bukan hanya tempat perlindungan, melainkan ruang di mana jiwa kita pulang dan tenang. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah dunia yang seringkali tak adil, kami datang kepadamu sebagai hakim yang setia dan benar. Kami percaya Engkau melihat hati kami yang terdalam, dan dalam naungan kasih-Mu, jiwa kami menemukan perlindungan. Ajar kami untuk tidak hanya mencari pembelaan, tetapi merindukan wajah-Mu yang memberi damai sejati. Biarlah hadir-Mu menjadi tempat kami pulang, dan di sanalah hati kami tenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.